Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Didi yang hidup dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Didi, yang baru saja lulus SMA, merasa dirinya sudah cukup dewasa untuk menjalani hidup sendiri. Dan kali ini dia memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren di Kudus. Dengan bekal semangat dan keberanian yang penuh, dia mengira bahwa perjalanan spiritualnya akan berjalan mulus. Tapi, siapa sangka, nasib ternyata punya cara sendiri dalam menguji manusia. Didi datang ke Kudus tanpa membawa uang sepeser pun. Dia berangkat dengan mimpi besar, belajar agama, mencari kedamaian hati, dan yang paling penting, untuk belajar hidup mandiri. Masalahnya, Didi tidak diberi bekal uang saku oleh orang tuanya. Sebab, orang tuanya berpendapat, "Didi, kamu itu sudah cukup besar, bisa mandiri. Kalau ada rezeki, ya, cari sendiri." Sehingga, Didi berangkat dengan sebuah tas ransel yang penuh dengan harapan, tetapi kosong dari isi yang berguna seperti uang. Setibanya di Kudus, Didi terperangah melihat suasana pesantren yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Pesantren itu seperti labirin, penuh dengan gedung yang saling terhubung, ruang-ruang yang tak pernah dia kira ada, dan tentu saja, pesantren itu penuh dengan para santri yang lebih berpengalaman daripada dirinya. Setelah disambut oleh Kiai Hasan, sang pimpinan pesantren, Didi langsung ditunjukkan ke kamarnya. Kamar itu cukup sederhana, berlantai keramik dengan sebuah jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Didi berpikir, ini sih lebih baik daripada tidur di rumah, yang penuh sama adik-adik yang berisik. Didi pun mulai merasa sedikit tenang meskipun perutnya mulai keroncongan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat berbicara dengan teman sebaya di pesantren, Didi mendapat informasi yang mengejutkan. Ternyata, di pesantren itu, ada sistem kegiatan mandiri yang melibatkan uang. Mulai dari iuran makan, iuran kebersihan, hingga kegiatan-kegiatan sosial yang butuh dana. Semua itu harus dibayar secara bulanan. Didi yang tak membawa uang sepeser pun langsung panik. Kapan gue bisa bayar semua ini? Pikir Didi sambil menatap kosong ke arah langit-langit kamar yang sangat kosong itu. Hari pertama berjalan dengan penuh kecanggungan. Saat pelajaran pertama dimulai, Didi mendapati dirinya duduk di antara barisan santri lain yang sudah terlatih dalam membaca Al-Quran dan menjalani hidup pesantren. Mereka semua tampak serius, sementara Didi hanya bisa mengamati sambil berpikir, nanti kalau ada yang tanya gue, jawabnya gimana ya? Di tengah pelajaran, tiba-tiba Kiai Hasan meminta santri untuk berbagi cerita tentang pengalaman hidup mereka. Didi yang belum sempat mencerna situasi, malah melongo. Saat namanya dipanggil, Didi dengan lantang berkata, Saya baru pertama kali mondok di sini. Kiai, saya berasal dari kota yang jauh, dan saya tidak bawa uang saku, jadi saya butuh bantuan." Suasana menjadi hening sejenak. Semua santri menatap Didi dengan wajah bingung, tapi Kiai Hasan hanya tersenyum bijak. "Didi, itu adalah ujian yang sesungguhnya. Jangan khawatir, kamu akan belajar lebih banyak di sini. Kalau ada yang butuh bantuan, kita akan saling bantu." Didi merasa sedikit lega, tapi dia tetap merasa takut. Bagaimana bisa hidup di pesantren tanpa uang? Apa yang akan dia makan? Kemana dia harus mencari uang? Ternyata, dalam waktu beberapa hari, Didi mulai menemukan berbagai cara kreatif untuk bertahan hidup di pesantren tanpa uang. Di hari ketiga, Didi memutuskan untuk mengambil kesempatan yang ada. Ada kegiatan kerja bakti di pesantren yang mengharuskan semua santri untuk membantu membersihkan halaman. Didi berpikir, kerja bakti, gratis kan? Ya sudah, ini kesempatan gue. Di sana, dia bertemu dengan Jono, seorang santri yang sudah terkenal dengan kecerdikannya dalam hal menghemat uang. Jono memberi Didi saran, "Gini Didi, kamu harus pintar-pintar cari peluang. Misalnya, kamu bisa bantu-bantu di dapur, nanti kamu dapat makan. Atau, coba deh jualan gorengan kecil-kecilan. Kalau kamu jualan, pasti ada yang beli." Didi yang awalnya merasa canggung, kini mulai mengikuti langkah-langkah Jono. Dalam seminggu, dia bisa memperoleh sedikit uang dari jualan gorengan hasil kreativitasnya yang dia buat sendiri. Namun,
keberuntungan Didi tidak hanya berhenti di situ. Suatu malam, setelah sholat tarawih, Didi bertemu dengan Ustadz Fadil, seorang ustadz muda yang terlihat agak aneh dan penuh ide-ide brilian. Ustadz Fadil, dengan wajah serius, mengatakan, "Didi, kamu gak usah khawatir soal uang. Di pesantren ini, kita punya sistem barter. Kalau kamu gak punya uang, kamu bisa tukar jasa dengan barang." Didi penasaran, "Barter? Gimana caranya?" Ustadz Fadil tertawa kecil. "Maksudnya begini, kamu bisa bantu bersihkan kamar-kamar, kamu kasih ceramah singkat tentang pengalaman kamu, atau yang lebih keren lagi, jadi pelawak di acara-acara pesantren. Jadi, kalau kamu bisa menghibur, kamu bisa dapat makan dan tempat tidur." Didi, yang awalnya hanya berpikir tentang bertahan hidup, kini mulai melihat pesantren ini sebagai tempat yang penuh dengan kesempatan. Dan disitulah, babak baru dalam petualangannya dimulai. Setelah mendapatkan petunjuk dari Ustadz Fadil, Didi merasa lebih percaya diri untuk menghadapi kehidupan di pesantren. Dia mulai menjalani rutinitasnya dengan penuh semangat, meskipun kadang-kadang di dalam hati tetap ada kegelisahan tentang uang. Tetapi, Didi mulai menemukan cara-cara unik dan konyol untuk bertahan hidup, yang bahkan lebih menghibur daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Didi mulai merasakan ketegangan yang lebih ringan. Dia ikut kerja bakti di dapur, membantu mencuci piring, dan bahkan menjadi manajer, sementara untuk tugas-tugas kebersihan. Namun, Didi tetap belum cukup puas dengan kondisi keuangannya. Suatu pagi, ketika sedang menikmati sarapan, nasi soto dengan sedikit tempe goreng, temannya, Taufik, yang sudah lama mondok di sana, mendekati Didi dengan ide cemerlang. Didi, lo mau gak coba jadi tukang ketik? Banyak orang yang butuh bantuan buat ngetik tugas atau surat-surat penting. Lo bisa bantu itu," kata Taufik sambil menyodorkan sebuah mesin ketik yang tampak tua. Didi bingung. "Tapi gue kan gak bisa ngetik, Taufik. Jari gue aja kadang nyasar ke tombol yang salah." Taufik cuma tertawa. "Lo gak perlu cepat kok. Yang penting lo bisa ngerti caranya, lama-lama juga jago." Tanpa berpikir panjang, Didi menerima tawaran itu. Setelah beberapa hari berlatih, ternyata Didi mulai terbiasa mengetik dengan mesin ketik tua itu. Meskipun suaranya berisik dan kadang-kadang salah ketik. Tapi, siapa yang peduli? Yang penting, dia bisa mendapatkan sedikit uang dari jasa mengetik tugas-tugas santri yang kebanyakan butuh bantuan. Namun, pekerjaan ini ternyata menimbulkan masalah baru. Banyak santri yang mulai meminta Didi untuk mengetik tugas mereka, yang sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi juga tidak semudah yang dia kira. Ada satu hari ketika Didi sedang sibuk mengetik tugas untuk Ustadzah Siti, seorang ustadzah yang terkenal galak dan serius. Tiba-tiba, Ustadzah Siti datang dan langsung memberikan Didi sebuah lembaran panjang yang harus diketikkan. "Ini tugas saya, Didi. Tugas ini sangat penting, dan saya ingin kamu menyelesaikannya tepat waktu. Jangan sampai salah ketik, ya?" ujar Ustadzah Siti dengan wajah yang penuh ketegasan. Didi yang merasa terpojok, hanya bisa mengangguk setengah hati. "Iya, Ustadzah, saya akan berusaha." Didi mulai mengetik dengan penuh hati-hati, tetapi semakin lama dia merasa semakin stres. Jari-jarinya mulai kaku, dan otaknya mulai bingung. Satu-satunya yang bisa membuatnya tetap fokus adalah suara mesin ketik tua yang terus berdecit, seolah mengejek kegagalannya. "Gila, gue kayaknya bakal jadi manusia paling salah ketik di dunia," keluh Didi dalam hati. Untungnya, Didi punya teman yang setia, yakni Jono. Tanpa diminta, Jono datang membawa segelas kopi panas. "Gue tahu lo pasti pusing, makanya gue bawa kopi. Jangan lupa, kalau ada yang gak bisa, kasih aja ke gue, kita selesaikan bareng-bareng." Jono menawarkan bantuan, dan akhirnya, mereka berdua bisa menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Namun, masalah tak berhenti sampai di situ. Kegiatan pesantren yang penuh dengan aturan dan tanggung jawab kadang terasa sangat melelahkan. Didi merasa terjebak dalam rutinitas tanpa ujung, dan rasa lapar seringkali menjadi teman setianya. Didi yang tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan orang lain terus-menerus, mulai mencari cara kreatif lain untuk mendapatkan makanan. Suatu sore, ketika sedang berjalan-jalan di sekitar pesantren,
Didi melihat sekelompok santri yang sedang berkumpul di bawah pohon. Ternyata mereka sedang merencanakan sebuah acara syukuran sederhana untuk merayakan keberhasilan ujian tengah semester. Didi yang merasa tergugah langsung mendekat. Kalian mau bikin syukuran ya? Gimana kalau gue bantu nyiapin makanan? Tanya Didi penuh semangat, meskipun tahu dia belum tahu pasti bagaimana cara membuat makanan yang cukup untuk semua orang. Teman-temannya mengangguk. Wah, ide bagus, Didi. Lo kan punya pengalaman jadi juru masak di rumah ya? Pasti bisa. Mereka memuji. Didi merasa sedikit terkejut. Bukan, gue malah sering lari-lari dari dapur. Malah dimarahin ibu kalau coba-coba masak. Jawabnya sambil tertawa. Tapi teman-temannya tidak tahu bahwa Didi sebenarnya punya bakat terpendam dalam hal menciptakan kekacauan di dapur. Beberapa jam kemudian, Didi yang semula ragu-ragu, akhirnya menemukan dirinya berada di dapur bersama beberapa santri lainnya. Mereka mulai memasak nasi goreng untuk acara syukuran itu. Semua berjalan dengan lancar, hingga Didi tanpa sengaja menumpahkan sambal ke lantai. Astaga, ini gimana? Kalau Kiai Hasan tahu, gue bisa dicoret dari daftar santri. Pikir Didi panik. Namun, Didi tahu bahwa masalah itu hanya sementara. Dengan cepat, dia mencoba untuk mengalihkan perhatian teman-temannya dengan beberapa ide unik. Gimana kalau kita tambahin petai dan tempe goreng? Pasti rasanya lebih enak, kata Didi sambil tertawa, meskipun dia sendiri tak tahu apa yang dia bicarakan. Teman-temannya mengangguk setuju tanpa banyak berpikir, dan akhirnya, mereka berhasil menyajikan nasi goreng yang agak aneh rasanya, tapi tetap saja bisa dimakan. Acara syukuran itu pun akhirnya berjalan sukses. Semua santri berkumpul, makan bersama, dan tertawa lepas. Meskipun nasi gorengnya sedikit berantakan dan tidak sesuai dengan harapan, mereka tetap merasa bahagia. Didi merasa, meskipun hidup di pesantren tanpa uang saku adalah tantangan besar, dia mulai menikmati setiap momen kecil yang ada. Namun, di balik kebahagiaan itu, Didi tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Banyak lagi kejutan yang menantinya. Terlebih, perut yang mulai lapar, dan tugas yang belum selesai, membawa tantangan baru yang siap menguji kreativitasnya. Dengan tawa, kekonyolan, dan semangat tinggi, Didi terus menjalani hidup di pesantren. Dan siapa tahu, mungkin di balik kesulitan hidupnya, ada banyak pelajaran berharga yang bisa ia petik. Hari-hari di pesantren semakin berat bagi Didi. Namun dia tak pernah kehilangan semangat. Meskipun tak ada uang saku di tangannya, Didi mulai merasa bahwa kekonyolan yang ada di sekitarnya justru memberi warna tersendiri dalam hidupnya. Setiap hari dia harus berhadapan dengan situasi yang lebih absurd dari yang sebelumnya. Namun justru disinilah dia mulai belajar tentang cara hidup di luar zona nyaman. Tentu saja, perjalanan ini tak pernah semudah yang dia bayangkan. Pada suatu pagi, ketika Didi sedang berjalan ke masjid untuk sholat subuh, dia merasa lapar yang luar biasa. Perutnya sudah mengeluarkan suara aneh, seakan memberitahu seluruh pesantren bahwa dia sedang kelaparan. Didi hanya bisa menghela napas panjang. Gimana nih, ya? Makan apa pagi ini? Gumam Didi sambil menatap ke arah warung nasi yang selalu ramai dengan santri lainnya. Tetapi Didi tahu betul bahwa dompetnya kosong dan tak ada satupun uang yang bisa ia keluarkan. Tiba-tiba, Didi mendapat ide brilian. Kalau aku bisa jualan ide-ide konyol, pasti bisa dapat uang, pikirnya, tersenyum lebar. Didi langsung bergegas menemui Taufik yang tengah menghidupkan mesin ketik di pojokan. Taufik, gue punya ide. Gimana kalau gue jadi guru privat, ngajarin orang-orang tentang cara-cara bertahan hidup di pesantren tanpa uang? Katanya dengan penuh semangat. Taufik yang mendengar ide Didi hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Didi, kalau lo ngajarin itu, malah santri lain yang bakal ngajarin lo. Tapi, kalau lo serius, gue dukung. Kepala Didi semakin penuh dengan ide-ide aneh. Jadi, keesokan harinya, dengan penuh keyakinan, dia mengumumkan kepada teman-temannya di pesantren bahwa dia akan membuka kelas survival di pesantren tanpa uang. Kelas ini bukan hanya untuk para santri yang kelaparan atau kekurangan uang, tetapi juga untuk mereka yang ingin belajar bagaimana menjalani kehidupan yang lebih kreatif dan penuh kebahagiaan meskipun tanpa uang. Tak disangka, banyak santri yang tertarik dengan kelas tersebut. Didi pun memulai kelasnya dengan penuh antusias.
Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara bertahan hidup di pesantren tanpa uang. Langkah pertama, kalau perut lapar, jangan panik. Kalau tidak ada uang, cari makanan dari teman-teman, atau ikut kerja bakti di dapur. Di pesantren ini, kerja bakti bukan cuma membersihkan halaman, tapi bisa jadi cara dapetin nasi goreng gratis. Kata Didi dengan gaya penuh percaya diri. Para santri yang mendengarkan hanya bisa tertawa. Didi, itu sih tips yang udah biasa banget. Coba kasih yang lebih gila lagi, teriak salah satu santri. Didi pun melanjutkan. Oke, langkah kedua, kalau gak ada yang mau bagi makanan, kita harus cari peluang lain. Misalnya, kamu bisa jadi tukang ketik, tapi kalau gak bisa ngetik, kamu bisa jadi tukang bersih-bersih kamar, bahkan bisa jadi penghibur di acara syukuran pesantren. Semua santri pun semakin tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang mulai memanggil Didi dengan sebutan guru bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak santri yang bergabung dengan kelas Didi. Tak hanya belajar tentang bertahan hidup tanpa uang, mereka juga mulai belajar tentang cara mengatasi situasi-situasi konyol yang terjadi di pesantren. Ada yang belajar membuat teh yang rasanya seperti air rebusan sendal. Ada yang belajar memasak nasi goreng yang agak gosong. Dan ada juga yang belajar bagaimana cara meminta bantuan dengan cara yang sopan tapi lucu. Semua itu membuat Didi merasa lebih hidup dan penuh semangat. Namun, meskipun kehidupannya penuh dengan kebahagiaan yang tak terduga, Didi tetap menghadapi tantangan baru. Suatu hari, ketika sedang beristirahat di kamarnya, Didi tiba-tiba dipanggil oleh Kiai Hasan untuk berbicara. Didi yang sedikit khawatir, langsung menuju ruang Kiai Hasan dengan langkah gontai. Didi, kamu tahu gak kenapa saya memanggilmu? Tanya Kiai Hasan dengan suara yang sangat bijak. Didi merasa sedikit gugup. Saya gak tahu, Kiai, jawabnya. Kiai Hasan tersenyum tipis. Kamu tahu, Didi, saya sering mendengar cerita tentang kelas survival di pesantren tanpa uang yang kamu buka. Saya melihat kamu sudah mulai menginspirasi banyak santri dengan cara-cara yang unik dan penuh kreativitas. Tapi, saya ingin tahu satu hal, apa yang membuatmu tetap bertahan di sini meskipun tanpa uang? Didi terdiam sejenak, sebuah pertanyaan yang tak pernah ia pikirkan. Saya rasa, saya mulai sadar bahwa hidup itu bukan tentang uang, tapi tentang bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang lapang. Saya bisa bahagia tanpa uang, karena saya punya teman-teman yang selalu ada, dan banyak sekali hal lucu dan absurd yang saya alami di sini. Ini yang membuat hidup saya penuh warna. Jawab Didi dengan tulus. Kiai Hasan mengangguk dengan bijak. Bagus, Didi. Kamu mengerti esensi hidup yang sesungguhnya. Uang memang penting, tapi kebahagiaan datang dari dalam hati dan rasa syukur. Semoga kamu terus belajar dan berkembang di pesantren ini. Didi merasa hatinya dipenuhi dengan rasa bangga. Meskipun perutnya masih sering lapar, dan kadang-kadang dia harus menghadapi tantangan-tantangan aneh dan lucu, dia merasa bahwa pesantren ini adalah tempat yang tepat untuknya. Didi mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa bertahan dan tetap bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hari-hari Didi di pesantren pun terus berjalan. Dia tidak lagi hanya sekadar bertahan hidup, tetapi mulai menikmati setiap momen. Setiap kebodohan, setiap kekonjolan, setiap kegagalan. Semua itu menjadi bahan tertawa yang mengajarkan Didi tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Pesantren Kudus tanpa uang saku mungkin adalah tempat paling konyol dalam hidup Didi. Tetapi, di sanalah dia menemukan bahwa dalam kekacauan dan ketidakpastian, ada selalu cara untuk bertahan dan, yang lebih penting lagi, untuk tertawa dan bahagia. Dan, siapa yang tahu, mungkin kelak dia akan mengenang masa-masa itu sebagai bagian terbaik dalam hidupnya.